Perkenalkan, nama saya Alexandria Safa Amanda dengan NIM akhir 380. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sudah kita diskusikan, yaitu topik ini sangat penting di era digital saat ini, yaitu kita ambil topik yang berjudul fenomena ujaran kebencian dan hoax di media sosial dalam perspektif nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, media sosial sekarang kan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Nah, platform seperti Instagram, X, terus WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain-lain itu membuat kita mudah berinteraksi dan berbagi pendapat ke semua orang. Juga kita mendapat informasi dari platform-platform tersebut. Tapi di balik semua kemudahan itu ada sisi gelap yang muncul, yaitu ujaran kebencian atau hate speech dan penyebaran hoax atau berita bohong. Nah, dua fenomena ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mengancam nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, secara sederhana gini ya, ujaran kebencian itu kan termasuk komunikasi yang menyerang, menghina, atau merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan sara, gender, atau pandangan politik dan masalah-masalah lainnya. Karena seperti yang kita tahu, hoax itu adalah berita palsu yang dibuat untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Karena keduanya sering muncul di dalam kolom komentar, terus muncul juga di postingan provokatif atau berita-berita palsu yang viral tanpa kebenarannya gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa media sosial ini bisa jadi wadah kebaikan, namun kalau tidak dipakai dengan baik, hal tersebut bisa merusak jika tidak digunakan dengan bijak. Oke, selanjutnya yaitu dampak sosial dan moral. Fenomena ujaran kebencian dan hoaks membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pertama, menurunnya rasa saling percaya antar warga negara. Masyarakat jadi mudah curiga satu sama lain, apalagi kalau berbeda pandangan atau keyakinan. Kedua, munculnya polarisasi sosial dan politik. Media sosial sering jadi arena perang opini antar pendukung politik, antar agama, bahkan antar suku. Ketiga, hilangnya budaya beradab dalam berkomunikasi. Banyak pengguna media sosial merasa bebas berbicara tanpa mempertimbangkan etika dan sopan santun. Lalu keempat, menurunnya kualitas demokrasi. Padahal demokrasi yang sehat seharusnya dibangun lewat dialog dan kebijaksanaan. Tapi hoaks malah menggiring opini publik dengan kebohongan. Dan terakhir, kerusakan moral serta hilangnya empati. Fenomena ini membuat masyarakat semakin terbiasa dengan kebencian dan melupakan nilai kemanusiaan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ujaran kebencian dan hoaks bukan sekedar masalah digital, tapi sudah menyentuh aspek moral dan kemanusiaan bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudine Marpaung dengan NIM 399. Nah, sini saya akan mengkaitkan isu tersebut dengan sila kedua dan sila keempat. Nah, yang pertama, kita bahas kaitannya dengan nilai Pancasila.
Fenomena ujaran kebencian dan hoaks ini sangat bertentangan dengan sila kedua dan sila keempat. Yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, berperilaku sopan santun. Namun, ujaran kebencian justru menyerang dan merendahkan sesama manusia. Misalnya, komentar menghina suku atau agama tertentu di media sosial itu melukai banyak pihak dan menimbulkan perpecahan. Nah, hal itu jelas bertentangan dengan nilai adil dan beradab. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini menekankan pentingnya demokrasi yang dilandaskan kebijaksanaan, bukan emosi. Tetapi di media sosial banyak orang salah memahami kebebasan berpendapat. Mereka merasa bebas bicara apapun tanpa tanggung jawab moral. Padahal kebebasan harus dijalankan dengan sikap bijak dan penuh pertimbangan. Nah, selain itu, semangat musyawarah juga mulai hilang. Diskusi di dunia maya sering jadi ajang saling serang, bukan ruang untuk saling mendengarkan dan menghargai. Jadi, dua sila ini seharusnya jadi pedoman utama kita dalam bersikap di dunia digital. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raihan Kolol Ramadhani dengan NIM akhir 378. Jadi saya di sini ingin menjelaskan solusi dan implementasi dengan isu fenomena ujaran kebencian dan hoaks di media sosial yang berkaitan dengan sila kedua dan sila keempat Pancasila. Untuk mengatasi masalah ini tentu dibutuhkan langkah nyata yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila, yang pertama yaitu melalui pendidikan etika digital. Jadi masyarakat harus dibiasakan untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikan, dan memahami batas kebebasan berpendapat. Adapun nilai yang kedua yaitu menerapkan nilai kemanusiaan di dunia digital. Jadi perlu diingat, di balik layar ada manusia nyata yang punya perasaan. Jadi mari kita berempati dan menghormati satu sama lain di dunia maya. Yang ketiga yaitu membangun budaya musyawarah online. Artinya setiap diskusi harus dijalankan dengan sikap terbuka, sopan, dan berdasarkan fakta, bukan emosi. Dan yang keempat, peran pemerintah dan masyarakat juga penting. Artinya pemerintah harus tegas menindak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sambil tetap mengedukasi masyarakat agar sadar nilai moral, bukan sekedar takut hukuman. Dengan menerapkan nilai sila kedua dan sila keempat Pancasila, kita bisa menjadikan dunia digital sebagai ruang yang adil, beradab, dan bijaksana, bukan tempat untuk menebar kebencian. Fenomena ujaran kebencian dan hoaks di media sosial menjadi tantangan nyata dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka penyebaran kebencian dan berita palsu atau hoax yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menuntut kita untuk saling menghormati, berempati, serta memperlakukan sesama dengan adab dan keadilan. Ujaran kebencian menurunkan martabat manusia, menciptakan perpecahan, dan menyalahi prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar hubungan sosial yang sehat. Sementara itu, dari perspektif sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, fenomena hoax dan ujaran kebencian juga merusak proses demokrasi dan musyawarah yang sehat. Masyarakat seharusnya membangun ruang dialog yang berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan kebijaksanaan, bukan pada provokasi atau informasi palsu. Dengan demikian, untuk menanggapi fenomena ini, setiap warga negara perlu menumbuhkan kesadaran digital yang beretika, memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, dan menggunakan media sosial sebagai sarana memperkuat nilai kemanusiaan serta demokrasi yang berkeadaban. Hanya dengan menghayati nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan digital, kita dapat menciptakan ruang publik yang damai,
beradab, dan mencerminkan semangat kebangsaan yang sejati. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Pancasila sebagai pedoman bermedia sosial, karena sejatinya kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kemajuan moral. Sekian penjelasan dari saya mengenai solusi dan implementasi. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.